Selamat subuh bagi teman-teman pecinta konten spoiler. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari novel Charles Dickens yang berjudul Oliver Twist. Tidak lupa saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah konten spoiler. Menonton secara langsung pasti lebih menyenangkan dan lebih merasakan sensasi nyata dalam film tersebut. Sebelum saya lanjut, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya, biar saya tambah semangat membuat konten-konten berikutnya. Oke, kita lanjut aja ke filmnya. Oliver Twist merupakan sebuah film drama dari Inggris di tahun 2005 yang disutradarai oleh Roman Polanski dan diproduseri oleh Polanski. Film ini dirilis pada tanggal 23 September 2005. Dalam cerita ini, sebenarnya Charles Dickens menyindir kemunafikan pada masanya, termasuk pekerjaan anak, kekerasan dalam rumah tangga, perekrutan anak sebagai penjahat, dan kehadiran anak jalanan. Oliver Twist lahir di sebuah rumah pekerja di Inggris tahun 1830-an. Ibunya, yang namanya tidak diketahui siapapun, ditemukan di jalan dan meninggal tepat setelah kelahiran Oliver Twist. Awal cerita, kita diperlihatkan Oliver Twist dibawa ke panti asuhan. Oliver menghabiskan 9 tahun pertama hidupnya di panti asuhan, yang dikelola dengan guru untuk anak yatim piatu. Dan kemudian dia dipindahkan ke panti asuhan khusus orang dewasa. Dia di sana diajari cara bekerja. Namun, panti asuhan itu sangat tidak nyaman baginya. Pernah suatu saat, Oliver meminta tambah bubur. Namun dia malah dimarahi, bahkan sampai dilaporkan ke pemilik yayasan. Bahkan, Tuan Bumble, Mane Paroki, menawarkan 5 pound kepada siapapun yang akan membawa bocah itu keluar dari rumah pekerja itu. Pada akhirnya, ada seorang yang ingin membelinya. Namun, Oliver sangat takut. Dia memohon untuk tidak dijual kepada orang itu. Akhirnya, Oliver pun tidak jadi bekerja pada orang yang ingin membelinya tadi. Jadi, sebenarnya, Oliver ini diperjualbelikan untuk menjadi babu di rumah-rumah orang kaya. Dan pada akhirnya, Oliver dijual kepada Mr. Sowerberry. Sebenarnya Mr. Sowerberry sayang kepada Oliver, tapi anak dan istrinya sangat membenci Oliver. Oliver pun diperlakukan seperti binatang. Untuk makan pun, dia harus di sudut ruangan, dan makannya adalah bekas makan anjing. Untuk tidur pun, dia harus di bawah meja. Suatu ketika, dia kedatangan anak Mr. Sowerberry yang bernama Noah. Dia menghina ibu Oliver. Oliver yang tidak terima, ia pun menyerang dan memukuli Noah. Sehingga menimbulkan kemarahan keluarga Sowerberry. Oliver pun disudutkan dan akan dihukum. Tapi Mr. Sowerberry tidak tega. Namun karena hasutan dari istri dan anaknya, dia pun akhirnya dihukum. Dan pada akhirnya Oliver merasa putus asa. Dia akhirnya melarikan diri dari rumah Mr. Sowerberry. Dengan berbekal sedikit makanan, Oliver pun pergi dan tak tahu arah tujuan. Saat ia beristirahat dan berpikir akan kemana dia pergi, tiba-tiba dia melihat tugu di tempat dia duduk tadi. Ternyata di situ tertulis arah ke London yang jaraknya 70 mil. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke London dengan berjalan kaki. Jalan-jalan pun dilaluinya. Tanpa lelah dia mengayunkan langkahnya agar bisa sampai di tujuan. Sesekali, di tengah perjalanan, dia melihat orang lewat, berharap dia dapat tumpangan. Namun orang-orang itu hanya memandangi Oliver dengan pandangan yang tanpa belas kasihan. Saat Oliver merasa lelah, dia melihat sebuah rumah tua. Dia mampir ke rumah itu berharap mendapatkan tempat beristirahat. Namun apa daya, bukan bantuan yang didapat, tapi hinaan dan pengusiran yang dia terima. Oliver pun melanjutkan perjalanannya. Tapi karena sudah tidak tahu lagi berapa lama dia tidak makan, Oliver pun terjatuh dan tak berdaya. Akhirnya dia tergeletak di jalan.
Namun, tiba-tiba dia ditolong seorang wanita tua. Wanita tua itu memberinya makan dan tempat tinggal, karena dia menemukan Oliver semalam terjatuh di jalan. Keesokan paginya, Oliver pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah 1 minggu perjalanan, akhirnya ia tiba di London, tanpa uang sepeser pun dan juga tanpa alas kaki. Dan dia bertemu dengan Jack, seorang anak laki-laki seusianya. Jack menawari tempat tinggal di rumah orang dermawan di London. Namanya adalah Fagin. Ternyata, Fagin ini adalah seorang kriminal ahli copet yang melatih anak-anak yatim piatu untuk mencopet demi keuntungannya. Di rumah itu, Oliver pun diajari cara mencopet yang baik dan benar. Setelah beberapa hari pelatihan, Oliver dikirim ke misi pencopetan bersama 2 laki-laki lainnya. Saat 2 laki-laki tadi mencopet sapu tangan dari seorang pria tua, mereka ketahuan dan kabur. Oliver yang tidak tahu apa-apa, dia pun ikut kabur, sehingga orang menyangka dialah yang mencuri. Akhirnya, dia pun tertangkap. Namun, dia lolos dari hukuman pencurian itu. Ternyata, Mr. Brown, pria yang sapu tangannya dicuri tadi, merasa kasihan dan membawa Oliver yang demam ke rumahnya dan merawat hingga sembuh. Mr. Brown terkejut dengan kemiripan Oliver dengan potret seorang wanita muda yang tergantung di rumahnya. Setelah Oliver dirawat layaknya seorang anak, Oliver pun merasa bahagia. Namun ada sepasang pria dan wanita yang bernama Bill Sack dan kekasihnya Nancy bersama seekor anjing putih, yang ternyata itu adalah satu komplotan dengan Fagin, si ketua copet tersebut. Saat Oliver sedang berjalan keluar rumah, mereka pun menangkap Oliver dan mengembalikannya ke Fagin. Sesampainya di rumah Fagin, Oliver mencoba melarikan diri, namun lagi-lagi selalu tertangkap. Setelah tertangkap, ia hendak dihukum. Namun di sini Nancy membela Oliver, dan ternyata Nancy sebenarnya sudah tidak tahan dengan perilaku dari komplotan Fagin yang selalu mencopet dan membuat onar. Setelah beberapa hari Oliver ditahan, akhirnya Fagin mengirim Oliver untuk membantu Sikes dalam perampokan. Oliver pun mengikutinya, dan setelah sampai di tujuan, dia terkejut. Ternyata rumah yang akan dirampok adalah rumah Mr. Brown yang merawat dan menolong Oliver sebelumnya. Namun, apa daya Oliver yang diancam akan ditembak jika tidak mau menuruti. Saat Oliver masuk ke dalam rumah, dia ketahuan oleh pembantu Mr. Brown. Dia pun panik sehingga membuat Mr. Brown terbangun sambil membawa senjata. Di situ Oliver mencoba kabur, tapi malah ditembak oleh Bill. Dia pun kembali dibawa kabur. Saat perjalanan kabur, Bill terjatuh ke sungai, tapi Monk meninggalkannya. Sesampainya di rumah Fagin, Oliver dirawat karena luka tembak di lengannya. Di sisi lain, Bill ternyata masih hidup, tapi kondisinya sangat tidak baik. Dia mengatakan ke Fagin akan membunuh si Oliver, karena ia merasa bahwa Oliver membawa kesialan dalam hidup mereka. Suatu ketika, Nancy yang sudah tahu kalau Oliver akan dibunuh, dia diam-diam menemui Mr. Brown. Tapi yang ada hanya pelayannya. Dan dia menyampaikan pesan kepada pelayan bahwa Nancy menunggu Mr. Brown di suatu tempat. Saat Nancy akan pergi bertemu Mr. Brown, dia dihalangi oleh Bill dan dikurung di kamar. Akhirnya, pertemuan malam itu pun batal. Di sisi lain, saat pesta berlangsung, Fagin menemui Jack. Dia curiga dengan Nancy dan menyuruh Jack memata-matai Nancy. Akhirnya, Nancy dan Mr. Brown pun bertemu di tempat sepi. Nancy mengatakan bahwa Oliver diculik dan disekap di rumah Mr. Fagin. Namun orang itu tidak sadar bahwa Jack dari tadi mengikuti dan mendengarkan pembicaraan mereka. Setelah Jack mendengarkan pembicaraan mereka tadi, Jack pun berlari dan segera memberitahukan semuanya kepada Fagin dan Bill. Dengan kemarahan yang sangat besar, Bill pun pergi ke rumah Nancy.
Dia tidak percaya kalau Nancy yang juga kekasihnya tega mengkhianatinya. Sesampai di rumah Nancy, Bill dan anjingnya pun masuk. Namun Nancy seolah-olah tidak tahu apa yang terjadi. Namun, karena Bill sudah merasa kecewa, dia pun membunuh Nancy dengan tongkatnya. Akhirnya Nancy pun tewas. Keesokan paginya teman Nancy akan berkunjung, tapi dia curiga dengan darah yang ada di pintu. Saat dibuka pintunya, alangkah terkejutnya dia melihat Nancy yang sudah tewas. Dan ternyata kasus kematian Nancy sudah tersebar kemana-mana dan sudah beredar di koran-koran, dan pelakunya ditetapkan adalah Bill dan pengikutnya. Oliver merasa sedih karena dia merasa Nancy sangat sayang dan selalu membela dia. Ternyata keesokan paginya Bill dan anjingnya akan pergi dari London untuk menyelamatkan diri. Tapi entah apa yang ada dalam pikirannya, akhirnya dia kembali lagi. Namun dia tidak sadar bahwa dia sudah menjadi buronan. Setelah sampai di kota, akhirnya Bill menyadari bahwa dia sudah menjadi buronan. Dan untuk menghilangkan jejak, dia mencoba membunuh anjingnya dengan cara menenggelamkan ke sungai. Namun usahanya gagal karena anjing itu melawan dan kabur. Di sisi lain, tiba-tiba anjing itu menemui sekumpulan orang. Secara tidak langsung, dia mengajak untuk memberitahu di mana si Bill berada. Orang-orang pun mengejar anjing itu bersama polisi. Dan ternyata, mereka diarahkan ke rumah Fagin, yang di dalamnya benar ada Bill. Merasa tidak aman lagi, Bill kabur lewat atap rumah dengan membawa Oliver sebagai sanderaannya. Saat Bill hendak menyeberangi atap demi atap dengan menggunakan tali, dia tergelincir sehingga tali itu mengikat lehernya, dan dia pun tergantung di tali itu. Akhirnya, Oliver pun selamat. Di sisi lain, Fagin pun ditangkap dan dipenjarakan. Dan Oliver dibawa pulang oleh Mr. Brown di sebuah desa. Namun, Oliver meminta satu hal, kalau dia ingin mengunjungi Fagin untuk terakhir kalinya. Karena Fagin akan dihukum gantung. Akhirnya, Oliver pun pergi menemui Fagin. Dengan rasa bersalah, Fagin meminta maaf kepada Oliver. Fagin pun memberikan harta hasil rampokannya ke Oliver yang berupa emas yang disimpan di bawah tempat tidur. Setelah berkunjung, Oliver pun pergi dengan wajah yang sedih. Dan akhirnya, Oliver pun pergi bersama Mr. Brown menggunakan kereta kuda. Di sini kita bisa melihat betapa sayangnya dia kepada Oliver. Dan Mr. Brown pun mengadopsi Oliver sebagai anaknya. Dan mereka pun akhirnya tinggal di sebuah desa dan hidup bahagia di sana. Film pun tamat. Kesimpulan dari film ini adalah kesabaran dapat mengalahkan semuanya. Terima kasih.